Halo semuanya, selamat malam dan selamat bergabung ya dalam webinar Intip Diri. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Anissa yang tentunya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, sebelum itu aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung ya dalam webinar kali ini. Tentunya pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas ya isi dari buku yang sudah di-share nih tadi di akun Instagram kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum follow akun sosial media kita, silakan di-follow dulu yaitu di @intipdiri dan juga jangan lupa untuk sering-sering kunjungi website kita di intipdiri.com. Dan jangan lupa juga nih teman-teman untuk join ke grup WhatsApp-nya karena di setiap minggunya pasti bakalan ada webinar yang akan membahas atau mengupas tuntas tentang buku-buku yang asik dan tentunya menarik. Seperti pada malam hari ini nih teman-teman semuanya, kita akan membahas sebuah buku ya yang menurut aku ini menarik sekali karena pembahasannya nggak pernah habis sepertinya ya. Ini judulnya adalah The Introvert Advantage. Mungkin di sini ada orang-orang yang introvert gitu ya. Jadi di sini kita bakal bahas 5 poin. Yang pertama itu gimana sih cara anak-anak atau orang-orang yang introvert itu bisa survive nih teman-teman di dunia para extrovert gitu kan ya. Karena nggak mungkin orang-orang introvert ini akan berdiam diri saja di rumah atau tidak melakukan apa ya, kegiatan-kegiatan sosial gitu kan, walaupun introvert gitu ya. Terus yang kedua, itu gimana sih caranya biar kita tuh nggak kehabisan kumpul atau setelah, apa namanya, setelah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang, ekstrovert atau setelah banyak, melakukan tukar pikiran atau segala macam gitu dengan banyak orang, orang-orang ini akan kehabisan energi. Gimana sih caranya gitu ya, biar energinya nggak habis gitu, biar energinya tetap ada dan tetap mood-nya tetap bagus gitu. Terus yang ketiga, gimana sih, perbedaan atau cara kerja orang-orang yang introvert dan orang-orang yang ekstrovert. Yang keempat, ini keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki sama orang-orang introvert. Jadi di sini jangan insecure walaupun, "Aduh aku introvert nih, aku kayaknya nggak bisa deh," atau "Aku, nggak mampu deh," gitu. "Kamu aja deh yang ekstrovert," gitu. Jangan gitu ya, karena orang-orang introvert ini pasti punya keistimewaan. Dan yang kelima, ini masuk ke dunia asmara nih teman-teman. Jadi gimana sih cara membina hubungan yang romantis ya antara orang-orang introvert dan ekstrovert gitu, biar langgeng tuh gimana caranya gitu. Karena nggak selamanya hubungan itu akan terjalin antara orang introvert dan begitu juga sebaliknya gitu. Dan buku ini ditulis oleh Marty Osland-Lenny ya teman-teman semuanya dan akan dibahas atau dikupas tuntas dengan moderator kita yaitu Kak Cindy Rizky Priscilla. Nah, Kak Cindy ini ya teman-teman senang banget atau suka banget untuk mengeksplor ya berbagai pengalaman terkait isu psikologi, terus juga di dunia literasi dan juga digital marketing nih gitu ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar atau di device teman-teman itu ada CV-nya Kak Cindy ya. Itu banyak sekali ya teman-teman pengalaman organisasi, kepanitiaan, terus juga magangnya itu ada banyak banget, volunteer. Ini kalau saya sebutin satu-satu nih bisa panjang banget gitu ya. Terus ada pengalaman sebagai pemateri, terus juga mengenyam juga pendidikan non formal ya selain Kak Cindy ini adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Jakarta. Kak Cindy ini juga mengenyam pendidikan non formal di tahun 2021 kemarin di Impactful Writing ya sebagai dan meraih penghargaan The Best Third Certified Impactful Writer batch ke-16, terus juga banyak sekali mendapatkan prestasi-prestasi di tahun 2021, teman-teman bisa dilihat itu di CV-nya, dan juga menerbitkan karya-karya tulis, buku antologi, wah luar biasa sekali. Kalau gitu kita sapa dulu nih Kak Cindy. Halo Kak Cindy, selamat malam. Halo Kak Anissa, Iya. Gimana Kak Cindy kabarnya malam hari ini? malam hari ini baik. Alhamdulillah. Oke Kak Cindy mungkin udah siap ya untuk sharing bareng teman-teman dari Intip Diri ya? Udah Oke sisa. kalau gitu aku serahin ke Kak Cindy. Oke, Kak Anissa, semoga kabarnya baik juga ya. Dan teman-teman di sini juga semoga kabarnya baik. Oke, jadi malam ini bersama 32 teman-teman yang penasaran dengan buku The Introvert Advantage,
kita akan bahas dengan mendalam nih ya terkait orang introvert. Tapi nggak cuma introvert aja kok. Kita juga bahas tentang orang-orang ekstrovert. Jadi intinya kalau buku ini bahasannya itu ya mendalam ke introvert, tapi juga ada ekstrovertnya. Atau buat kamu yang mau memahami pasangan kamu misalkan yang introvert gitu ya. Nah, ini juga bisa banget. Jadi pertama-tama buku ini dikembangkan oleh Marty Olsen Laney ya, tadi sudah dijelaskan ke Anissa. Jadi untuk kita nih yang introvert, tapi aku bukan introvert, tapi nggak apa-apa. Untuk kita berkembang dan berhasil di dunia ekstrovert ya teman-teman. Loh kok dunia ekstrovert gitu ya? Kan ada introvert juga di dunia ini. Nah ternyata dibandingkan orang-orang introvert, lebih banyak orang ekstrovert loh di dunia ini. Dan juga kebanyakan dari kita itu budaya barat ya. Budaya barat tuh lebih menghargai orang-orang yang punya temperamen ekstrovert gitu. Jadi orang-orang yang suka bersosialisasi, punya jaringan banyak, terus kelihatan charming banget deh gitu ya. Nah, itu mereka sangat senang gitu dengan orang-orang yang ekstrovert banget gitu. Terus gimana kabarnya dengan yang introvert gitu kan. Nah, pertama-tama eh buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komputindo dan sekitar 300 atau hampir 400-an halamannya ya. Dan ini termasuk buku self improvement. Kalau teman-teman mau beli nanti di Gramedia atau tempat lainnya pasti masih ada lah ya buku ini. Karena memang jarang sih buku yang benar-benar ngebahas khusus introvert aja gitu kan. Jadi rasanya kayak ya bener introvert tuh spesial ya gitu orang-orangnya. Bahkan ini ada review dari Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Katanya bukunya nih memikat banget nih, terus praktis dan mendalam gitu. Jadi menciptakan pandangan baru mengenai gimana sih introvert itu gitu. Ternyata nggak seperti yang selama ini dipikirkan oleh orang-orang gitu kan. Nah, jadi bukunya benar-benar oke banget dan mantep banget ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, pertama-tama kita buka dengan sebuah quotes ya dari Erasmus. Ketika seorang manusia dapat menerima dirinya, apa adanya, itulah titik tertinggi kebahagiaan yang dapat ia capai. Ya pastinya di sini ada teman-teman yang introvert atau yang extrovert atau ada yang mau on cam atau silakan ya, boleh. Nah, pasti ada teman-teman yang macam-macam gitu kan ya temperamennya. Teman-teman nggak perlu ngerasa aku introvert, kayaknya aku banyak dibenci gitu, dianggap jutek, aku nggak pernah dipahamin orang gitu, selalu dianggap ansos gitu. Nah, teman-teman perlu mencintai diri teman-teman sendiri tentunya, karena masing-masing dari kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ketika teman-teman mampu mencintai apa itu diri teman itu, apakah introvert atau extrovert, maka teman-teman akan merasa kebahagiaan yang paling tinggi gitu di dunia ini, gitu ya, kalau kata Erasmus. Oke, next slide. Nah, apa itu introvert dan extrovert? Tapi pertama-tama aku mau tanya dulu nih, kira-kira menurut definisi teman-teman sendiri, atau udah tes mungkin ya, tes kepribadian dan lain-lain. Menurut kamu itu introvert atau extrovert? Boleh banget ya. Chat di kolom chat pastinya. Sebutin kamu introvert atau extrovert. Silakan, silakan. Waduh, atau jangan-jangan malu-malu semua nih, nggak mau nge-share. Kata Agnes, introvert kak. Introvert kak. Oh, coba aku lihat dulu. Introvert, kata Zadid. Kata Fikri, introvert. Oh ya, aku extrovert. 70%, wow. Wulan Puspita, introvert. Aure Pasha, introvert, cari energi lewat kesunyian. Intip diri, kadang introvert, kadang extrovert. Introvert lagi. Kemudian extrovert, introvert. Oke, ternyata macam-macam ya di sini ya. Atau teman-teman ada yang aku ambivert gitu. Wah, itu kan teori terbaru gitu ya. Jadi di sini belum kita bahas. Jadi kita di sini bahasnya yang teori aslinya dari Carl Jung. Jadi extrovert atau introvert itu apa ya? Tadi dia kebetulan ada yang nanya tuh. Introvert itu nyari energi melalui kesunyian. Nah, itu agak nyinggung dan benar juga ya dengan melalui kesunyian. Tapi tepatnya apa sih itu introvert dan extrovert? Kalau untuk definisinya sendiri dari Marty Olsen Laney ya, jadi introvert dan extrovert itu lebih dikelompokkan ke dalam temperamen. Jadi temperamen itu adalah suatu
temperamen itu beda dengan emosi atau suasana hati ya. Jadi emosi itu apa yang kita rasakan dalam waktu beberapa jam ke depan. Kalau suasana hati mungkin beberapa waktu atau hari ke depan gitu kita bisa rasakan. Tapi kalau temperamen ini sudah ada dari gen kita gitu. Yaitu misalkan yang introvert atau yang extrovert gitu. Dimana kalau definisinya introvert itu sendiri adalah ketika seseorang mengisi energinya, ingat ya, mengisi energinya dengan cara memikirkan berbagai ide dan juga merasakan emosi atau pengalaman pada diri sendiri. Jadi lebih suka untuk apa ya, mikir, ngelamun dan hal-hal semacamnya ya. Kemudian untuk extrovert itu mengisi energinya dengan cara dia terjun ke dunia luar, ketemu orang banyak, ngobrol lama, ikut pesta, hura-hura gitu, atau misalkan nonton konser, itu ngisi energi mereka banget gitu teman-teman. Jadi kita andaikan aja masing-masing dari kita ini, aku misalkan Kak Anissa atau Riesa atau Zadit itu punya baterai dalam diri kita, dan ini bisa habis gitu ketika kita nggak isi baterai ini. Kalau aku yang ekstrovert, aku lebih suka ketemu temen, ngobrol, jalan-jalan gitu. Itu sangat buat aku semangat gitu, buat aku merasa terstimulasi dan pengen seru-seruan terus deh gitu. Sementara kalau untuk teman-teman yang introvert, yang tadi nyebutin juga tuh ya di kolom chat, itu kalau ketemu orang banyak atau misalkan kondangan deh, itu pasti ngerasa kok aku lemes ya gitu. Udah lama-lama berapa jam itu kok capek banget gitu ya. Nah, itu karena teman-teman emang nggak bisa gitu dapat stimulus yang terlalu banyak. Nanti malah jadi capek dan kewalahan gitu dengan info-info yang ada di sekitar teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah capek, ngerasa capek ya, tentunya teman-teman bisa ngisi waktu luang me time gitu dengan diri sendiri. Misalkan baca buku di rumah atau ke perpus atau pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan kamu untuk berkutat sama ide-ide kamu dan diri kamu sendiri. Jadi kita punya nih cara mengisi energi yang berbeda. Jadi kamu harus pinter-pinter ya buat apa namanya, ngakalin gitu. Kalau misalkan kamu seharian nih ada acara kondangan sebanyak 10 kali misalkan, tapi kamu introvert, waduh itu bisa kewalahan banget ya, karena itu bikin kamu capek banget gitu. Bahkan orang ekstrovert aja kalau kondangan sehari 10 kali itu nggak belum tentu kuat juga gitu kan, karena namanya manusia ya. Meskipun energi dirinya terisi melalui stimulasi eksternal. Oh iya Wulan, terima kasih nanya. Bentar aku baca ya nanti dari luar. Tapi energi tubuh kita juga terbatas kan gitu ya sebagai seorang extrovert. Jadi itulah gunanya seorang extrovert beristirahat juga gitu ketika sudah sampai rumah. Oke, aku coba baca. Kak, kalau dapat energinya dari ngobrol sama teman-teman, tapi cuma satu atau dua orang gitu, bukan dalam kelompok besar, apakah termasuk extrovert? Itu bisa juga termasuk ekstrovert. Tapi kalau kamu punya apa ya, semacam kamu coba tes deh gitu, yang pasti ya, hasilnya yang pasti. Kamu tes, kamu ekstrovert atau introvert gitu. Karena ada aja ekstrovert yang bahkan ngerasa lebih mirip pola pertemanan atau ngobrol sama temennya itu kayak introvert gitu. Jadi aku ambil contoh aku. Aku nggak kurang suka gitu ya diajak ke konser yang rame-rame dan itu konsernya itu nggak terkontrol lah gitu, kayak bener-bener orang-orang hura-huranya sampai dorong-dorongan gitu. Aku udah ngelihatnya aja capek gitu loh. Tapi aku lebih suka kayak ketemu teman satu atau dua dan itu bener-bener diskusi terkait hal-hal yang seru gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi kamu lebih baik pastiin ya gitu, kamu kira-kira ekstrovertnya atau introvertnya dari tes, itu yang paling pasti sih. Oke, next slide. Berarti udah jelas ya terkait definisi dari introvert dan extrovert. Nah, selanjutnya, apa sih karakteristik dari introvert dan extrovert itu sendiri? Nah, ini yang awal tadi udah kita bahas ya, yaitu cara isi ulang energinya beda-beda. Kalau misalkan extrovert lebih ke dunia luar, ketemu orang, ngobrol. Kalau introvert lebih suka memikirkan ide sendiri atau me time gitu sama diri sendiri ya untuk ngisi energinya. Kemudian ada stimulus bagi introvert dan extrovert. Jadi kalau untuk orang-orang ekstrovert, mereka itu rata-rata lebih senang dengan pengalaman. Sementara kalau untuk introvert, lebih suka untuk memahami apa yang dia tekuni gitu. Apa yang dia tekuni secara internal dia gitu. Jadi stimulus yang diterima pun beda-beda gitu ya. Bahkan seorang introvert misalkan kita ambil contoh ya,
di perpus deh, di perpustakaan. Ada 2 orang nih, ada introvert sama extrovert. Kalau extrovert mungkin dia akan ya udah ke perpus mau baca, mau belajar gitu kan. Tapi nggak lama dia pasti ngobrol sama teman sebelahnya gitu, atau dia malah jajan gitu keluar ujung-ujungnya, atau ngobrol sama petugas perpusnya gitu. Jadi benar-benar nyari stimulus dari luar. Tapi kalau kamu introvert gitu ya, kamu mungkin bisa bertahan lama gitu satu buku dalam waktu berjam, mau kepepet gitu ya, diburu waktu. Misalkan seorang introvert, kamu pokoknya Kak Anissa misalkan introvert, Kak Anissa harus hafal buku Kaking INFP, aduh lucu banget ya INFP. Nah, jadi Kak Anissa misalkan disuruh baca buku 3 nih dalam waktu 1 jam, dan itu nggak boleh jeda, pokoknya harus 3 buku itu selesai dalam 1 jam. Nah, seorang introvert juga bisa kewalahan ya, karena kan introvert tuh sangat sensitif gitu dalam memikirkan dunia di sekitarnya gitu. Jadi ketika dia ngelihat sesuatu langsung dipikirin, lihat sesuatu langsung dipikirin gitu. Jadi kalau kebanyakan stimulus malah bakal capek si introvertnya, begitu bedanya ya. Kemudian konsep luas dan kedalaman. Jadi kalau seorang ekstrovert itu lebih lebih semacam general ya, orangnya itu generalis gitu. Dia bisa paham banyak bidang, bisa bisa mencelok-mencelok gitu dari copywriting, content writing, desain dan lain sebagainya gitu. Dia bisa. Tapi mungkin nggak mendalam gitu. Akan tetapi kalau misalkan si introvert ini dia lebih ke satu aja gitu ya, satu aja tapi dia mendalam banget tuh, dalam banget ya pakainya sampai orang biasa tuh nggak tahu fakta-fakta yang dia ketahui. Ya aku misalkan, ambil contoh deh salah seorang sahabatku yang, ya dia nggak suka ngomong gitu karena dia seorang introvert dan lebih suka mungkin mikir aja dan mengamati ya. Aku cuma ngomong, "Ih itu bintangnya bagus ya, itu Sagittarius bukan?" Dia langsung nyamber tuh, karena itu topiknya dia kuasain kan mendalam, dia langsung nyamber. "Oh iya itu bintang Sagittarius, itu, ditemukan tahun ini, ditemukan oleh ini, kemudian, itu kalau, apa namanya, panahnya mengarah ke barat." Terus aku kayak cengok gitu, oh ternyata orang ini bisa mendalam banget ya gitu kalau bahas suatu topik gitu, bahkan kayak bahasan awalnya bahas bintang nih, entar lama-lama bahas Homo sapien gitu bisa gitu, dia itu kayak gitu, karena saking jagonya di bidang itu ya. Atau mungkin, ada teman-teman yang suka, atau yang K-popers gitu misalkan, aku cuman ngomong, "Wah aku suka sama Mark Lee," gitu. Terus kamu langsung bahas, "Oh itu, Mark Lee masuk ke NCT ini, dan anggota ini, temennya ini." Wow gitu, pasti introvert tuh kadang kalau keluar apa namanya, pendapat dia, kata-kata dia itu, ya orang kadang bukan kadang, malah sering kali terkesan gitu, karena sakingnya mereka memikirkan apa yang akan mereka katakan. Nah, kemudian beda gaya nih antara introvert dan extrovert. Aku ambil contoh lagi. Jadi dulu saat aku SMA, aku punya temen 3 orang itu extrovert aku dan 2 orang temanku extrovert dan satu temanku ini introvert gitu. Dan ketiga ini selalu, aku dan 2 temanku itu selalu hobi gitu untuk, "Yuk time zone yuk, yuk kemana yuk, kafe yuk yang rame," gitu. Dan ya tahu sendiri gitu, mungkin yang introvert akan kelimpungan ya, capek gitu ketika ngelihat time zone orangnya rame, banyak orang. Dia ngakalinnya paling dengan melipir gitu, mainan, capitan sendiri gitu kan, atau enggak dia bakal undur diri, "Eh, aku mau ke toko buku ya," gitu. Dia pergi sendirian jadi. Jadi dia benar-benar, jaga gitu ya, "Wah aku udah capek nih," gitu, "kayaknya aku harus menyendiri," gitu, untuk ngisi energi lagi gitu kan. Nggak kayak yang extrovert kan udah aja terus gitu hantam seharian ya, ketemu orang desek-desekan juga oke gitu kan. Nah jadi pastinya beda gaya ya antara introvert dan extrovert. Nih kalau orang, siapa ya yang misalkan beda gitu sama pasangannya, misalkan, kamu extrovert tapi pasangan kamu introvert. Nah kamu kalau jalan-jalan sama dia, kamu perhatiin juga deh nanti tempat jalannya. Jangan sampai yang ke semuanya itu bener-bener bikin dia capek, nanti ujungnya kamu bingung, kok ini, pacarku yang introvert jadi jutek gitu ya, padahal dia nggak niat mau jutek ke kamu gitu, cuman karena dia capek aja gitu, karena saking banyaknya info yang harus dia terima gitu dari sekitar dia. Jadi kamu harus pertimbangin baik-baik ya, kalau misalkan beda, apa namanya, temperamen nih sama pacar kamu atau sahabat kamu mungkin ya. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kita bahas teori awal dari Jung nih. Ternyata, teori awalnya cukup seru juga sih ini teman-teman. Jadi disebutnya kalau Marty Olsen ini, introvert tuh ini, kalau extrovert tuh OT, dia nyebutnya gitu. Jadi kalau, awalnya ini si Jung ini mengamati
rekan kerjanya ya, si Freud dan juga Adler. Kenapa sih kok kalau misalkan ada permasalahan dan lain-lain itu suka beda gitu pandangannya, kata si Jung ya, antara si Adler dan juga Freud ini. Ternyata kalau menurut Jung, si Freud ini adalah seorang extrovert. Karena dia tuh orientasi personalnya menjurus ke luar, ke orang sekitarnya gitu, tempat dan benda. Jadi makanya Freud ini teori-teorinya itu banyak kan yang dia dapat dari hasil diskusi sama koleganya atau sama ngobrol sama pasiennya gitu. Nah, akhirnya muncul deh teori itu oleh si Freud. Sementara itu untuk si Adler, itu orangnya introvert kata Jung. Karena teorinya itu fokusnya tertuju ke dalam pikiran dan perasaan seseorang. Nah, ini dia bahas teori Adler yang tentang inferioritas gitu. Jadi ketika seseorang itu apa ya namanya berkontemplasi dengan dirinya sendiri di dalam dirinya gitu dan merasa inferior gitu, lebih rendah atau lebih tidak berharga dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Jadi kan itu udah pemikiran bahwa dalam diri banget gitu kan ya untuk si Adler. Nah, meskipun akhirnya si Freud, Adler dan Jung ini pecah akhirnya gitu karena banyak permasalahan dan si Jung juga nabrak teorinya si Freud gitu karena sampai si Freud ini pingsan gitu pas si Jung nunjukin Freud teori kamu ini aku nggak setuju mau bikin teori baru gitu terus saking kagetnya si Freud pun akhirnya pingsan gitu sehebat-hebatnya Freud ternyata dia bisa pingsan oleh Carl Jung gitu kan dia kelakuannya. Nah, dan si Freud ini lebih nganggap orang-orang introvert itu sebagai nggak sehat dan nggak pokoknya negatif gitu. Pokoknya kalau yang orang-orang introvert itu adalah aspek-aspek dalam diri orang yang kurang gitu, justru dianggap begitu ya. Dan pastinya Jung yang buat teorinya nggak setuju dong gitu. Justru dia menyadari gitu bahwa kita tuh mampu loh beradaptasi secara optimal di dalam dunia ini. Jadi nggak peduli kamu introvert ataupun ekstrovert, kamu pasti bisa jadi manusia yang optimal gitu potensi dan bakatnya. Kalau kamu tahu atau paham cara ngelola diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu introvert, jangan ikutin pendapatnya si Freud ya gitu. Udah, pokoknya introversi itu bukanlah penyakit, tapi itu adalah keadaan yang harus kamu terima. Dan juga ekstroversi tentunya. Oke, next slide. Nah, kita akan bahas lebih mendalam ya tentang para introvert nih. Untuk teman-teman introvert mungkin merasa, oh iya ini aku gitu. Atau mungkin ada teman-teman ekstrovert yang merasa teman introvertnya begini nih. Introvert itu bukanlah pemalu ya, teman-teman. Jadi beda. Pokoknya kalau kamu dengar teman introvert, enggak, mereka itu bukan pemalu sebenarnya. Bukan selalu pemalu. Jadi pemalu itu lebih ke sifat ya. Sementara introversi dan ekstroversi itu lebih ke temperamen. Banyak banget deh orang terkenal dari introvert yang itu justru nggak bersifat pemalu. Misalkan kita bisa ambil Lincoln ya, seorang presiden Amerika yang tahu sendiri kan kerjaan presiden itu ketemu orang banyak, ketemu rakyat gitu, orasi, pidato dan pokoknya benar-benar menyibukkan diri dengan dunia luar gitu kan. Tapi ini kok Lincoln bisa sih gitu menghadapi itu semua dan tetap jadi orang yang nggak pemalu gitu loh, padahal dia introvert. Nah, itu bukti bahwa seorang introvert itu bukan selalu pemalu ya, teman-teman. Kemudian punya pendapat yang bagus. Nih, kalau bicara introvert itu nyampein pikiran mereka, bener-bener nyampein nih. Jadi seperti apa ya, kalau diibaratkan tuh analoginya kayak sapi atau kerbau ya, yang kalau makan sesuatu itu udah masuk ke perut, dikunyah lagi, masuk perut, dikunyah lagi. Jadi kalau orang introvert tuh udah mikirin satu hal, udah nih kepikiran, dipikirin lagi sampai mendalam, sampai tajam banget. Dan ketika misalkan diskusi nih sama seorang introvert, dan kebetulan introvert nih energinya lagi bagus ya, biasanya mereka keluar ide-idenya bagus banget gitu, dan yang nggak terpikirkan oleh orang lain gitu. Jadi teman-teman jangan sampai apa ya merasa temanku introvert nggak mungkin dia punya dia kan pemalu, dia nggak mungkin dia punya pikiran yang bagus gitu. Enggak juga. Orang introvert tuh sangat paling oke dan paling mantap kalau diajak deep talk ya. Tapi ya seperti yang kita tahu, orang introvert itu kan sulit terbuka gitu ya dengan orang lain gitu. Lebih suka circle yang kecil tapi apa namanya, kualitasnya mendalam gitu kan. Jadi kita juga harus pintar-pintar gitu untuk ngajak bahas topik yang menarik bagi mereka. Dan mereka juga bukan orang yang egosentris ya teman-teman.
mereka justru paling mikirin nih orang-orang di sekitar dia gitu. Kalau kita tanya pendapat mereka gitu ya, terutama introvert yang kalau di MBTI itu yang IF, introvertnya yang ada feeling-nya. Nah, yang feeling, yang mengedepankan perasaan gitu ya. Nah, mereka tuh lebih banyak loh mikirin orang-orang sekitarnya gitu. Jadi, meskipun mereka mungkin kelihatannya jutek, kelihatannya marah gitu mukanya ya, mukanya tidak ramah gitu atau, ya kelihatannya tidak ekspresif gitu kan orangnya, ternyata mereka menyimpan kepedulian yang sangat besar terhadap orang sekitarnya. Dan introvert juga bukan ansos ya pastinya. Karena, introvert tuh menjalin hubungan dengan sedikit orang, tapi mendalam, seperti yang dari tadi kita bahas nih. Dan, jadi benar-benar mengedepankan kualitasnya dibandingkan kuantitas. Oke, next slide. Selanjutnya kita bahas alasan ini merisaukan para autis. Ada banyak alasan kaum introvert merasa sebagai makhluk asing dan seringkali disalahpahami. Kenapa sih kok introvert suka disalahpahamin, dibilangin ansos, dibilang ah kamu pasti pemalu nih gitu, ah kamu nggak cocok ah kerja jadi reporter yang ketemu-temu orang atau pewawancara itu nggak cocok gitu. Nah nggak juga ya teman-teman. Jadi jangan selalu mengkorelasikan gitu antara orang introvert tuh pasti nggak bisa ketemu publik gitu, nggak juga. Kalau seorang introvert yang mampu menjaga energinya, maka mereka juga pasti pinter dong gitu. Ketika ketemu orang lain gitu, pasti cerdas. Oke, next slide. Selanjutnya, eh, introvert itu berpikir dan berbicara dengan cara yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau introvert itu, kalau ekstrovert dulu ya kita kita telaah. Kalau ekstrovert itu kadang mikir nih, mikir bentar langsung ngomong, mikir bentar langsung ngomong. Jadi bahkan saya ada tuh teman saya seorang ENTP gitu ya, kalau MBTI ya ENTP, dia tuh kalau ngomong nggak ada filternya gitu. Jadi bener-bener apa yang dipikirin keluar gitu. Ngeliat orang, kamu gendut ya gitu. Wah itu kan kalau kita mikirnya gak sopan ya ini orang gitu. Nah padahal tuh mungkin dia secara alami memang saking apa ya langsung keluarnya ke dunia luar gitu ya stimulusnya, jadi dia akhirnya ngomong aja gitu apa yang dia pikirin. Sementara kalau introvert sendiri, itu lebih suka mikir yang lama dulu, yang panjang mendalam, mau, jadi pemateri misalkan dia bakal mikir lama dulu, panjang berhari-hari, baru akhirnya dia, oh maju, akhirnya ngomong gitu. Nah, jadi nggak suka gitu untuk didesak ya seorang introvert itu. Kemudian, kaum introvert itu tidak terlihat, jadi maksudnya di sini adalah orang introvert tuh sebenarnya suka mikir kan sebenarnya, suka mikir dalam internal dia, banyak ide gitu, banyak emosi dan perasaan. Tapi kadang kalau mau ungkapin sesuatu itu ragu-ragu dan juga mungkin pelan gitu ya, pelan dan mungkin teman sebelahnya aja yang ngedenger dia ngomong apa. Tapi padahal itu idenya bisa jadi bagus gitu. Dan mereka juga kadang kalau ngomong ada sih beberapa tapi ada juga yang enggak ya. Jadi ada beberapa sahabat introvert saya yang kalau ngomong itu wajahnya datar. Jadi kayak, "Oh ini nih orangnya beneran, ngomong atau ngelamun sih?" Gitu kan. Kita jadi bertanya-tanya gitu kan. Padahal dia beneran ngomong gitu, mengutarakan apa yang dia pikirkan, tapi kadang mungkin kurang ekspresif aja ya. Jadinya seolah-olah dia itu kayak nggak terlihat gitu di, sekitar kita. Kemudian, kaum introvert itu menekan kaum ekstrovert untuk berhenti sejenak dan merenung. Ini saya langsung ambil contoh aja ya. Sebagai ekstrovert saya kadang suka gini, pengen beli buku itu gitu, langsung beli gitu kan. Atau pengen jajan ini ini, nyampe duit habis gitu kan. Nah, kalau saya sama teman introvert saya, sahabat introvert saya, dia pasti langsung, "Eh, stop, entar dulu. Kamu uangnya cukup nggak? Kamu ntar ke depannya makan apa? Kamu nanti, besok kan mau ini, mau ke sini, terus entar uangnya nggak cukup." Jadi, kalau bagi saya sendiri sih itu menguntungkan gitu ya, sangat oke gitu. Karena kan orang ekstrovert langsung gas aja, introvert ini suka ngeremin dulu gitu, entar dulu," gitu. Coba dipikir lebih dalam dan lain sebagainya. Itu bagi saya sih sangat membantu ya untuk, sahabat introvert saya. Tapi mungkin ada aja orang yang nggak suka gitu di stop-stop dan ngerasanya kayak, "Kok ini orang nyuruh-nyuruh sih?" Gitu, "Emang dia siapa?" Gitu kan. Ada aja yang kayak gitu. Dan jadi ujungnya, merasa ditekan gitu oleh kaum-kaum introvert gitu untuk nggak melakukan hal tersebut. Padahal kan ya niatnya pasti baik lah ya seorang introvert itu gitu kan, menghentikan pemikiran yang
tanpa mikirin konsekuensinya apa gitu loh. Daripada gitu kan mending jangan dulu deh, mikir dulu gitu kalau introvert. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini ada salah pahaman yang merugikan introvert. Ini sebenarnya cukup banyak sih ya teman-teman, tapi aku akan bahas beberapa aja. Jadi orang introvert itu kalau di budaya barat, mungkin di sini juga ya, atau di sekitar teman-teman, itu sering disalahkan dan difitnah, dianggap ada yang salah dari diri mereka. Jadi misalkan kita ambil contoh orang introvert, diem gitu kan, dan apalagi tempat rame mungkin nggak akan banyak omong gitu, karena fokus nyimpan energi kan. Tahu-tahu omnya nanya, "Kamu belum makan ya?" Gitu, atau "Kamu, kok kamu diem aja?" Gitu. Kadang kan kalau kita diem tuh suka dianggap, "Kenapa sih ini orang ada yang salah?" Gitu ya. Atau bahkan sama teman sendiri kadang ya introvert itu, yang kebetulan wajahnya kurang ramah kayak sahabat saya gitu, wajahnya dianggap jutek gitu ya. Dan ketika teman teman saya yang lain ngobrol, dia ngeliatin gitu kan. Ya, cuman mengamati aja. Tapi akhirnya teman saya yang ngobrol itu bingung gitu, dia ngerasanya kayak, "Kok ini orang serem banget sih," gitu, "apakah dia marah?" Gitu kan, sampai nyampein ke sahabat saya ini, "Kamu marah ya sama saya?" Gitu, "Kamu ada masalah apa sih?" Gitu. Terus sahabat saya, enggak marah," gitu, cuman ngeliatin aja gitu kan. Nah, kadang banyak disalahpahami seperti itu ya teman-teman. Dan terutama tadi yang ketika ngomong tidak ada ekspresi gitu. Jadi seolah-olah kayak, kita kan tentunya kalau ngobrol tuh lebih seru kalau dia juga menunjukkan ekspresi dia gitulah ya, secara visual itu, oh sesuai nih dengan apa yang diomongin dan dibahas gitu, lebih menarik aja gitu kan. Tapi ketika introvert yang ngomong dan nggak ada ekspresi gitu, jadi orang, lebih gampang untuk ke-distract ke hal lain gitu dibandingkan fokus ke si introvert ini. Padahal yang diomonginnya bisa jadi bagus gitu kan. Nah itu jadi, mereka pun ujungnya nganggap bahwa, wah kayaknya ada yang salah nih di diriku gitu. Kok orang kayak nganggap aku marah terus gitu, atau kok kalau misalkan di kelas disuruh, budaya kita kan biasanya ngacung, yang mau menjawab silakan angkat tangan gitu. Nah orang introvert kan mikir dulu mau angkat tangan nggak ya gitu. Ternyata teman-teman ekstrovert dia udah angkat tangan duluan gitu. Padahal si introvert ini pinter, tapi sayangnya karena dia ragu-ragu gitu dan harus mikir dulu nih sebelum melakukan sesuatu. Jadi akhirnya dianggap kurang cerdas gitu di dalam kelasnya. Kemudian tuduhan bisa menyebabkan rasa bersalah dan rasa malu. Nah, pastinya hal-hal tadi, pada akhirnya bikin, merasa bersalah gitu ya, karena kan merasa berbeda gitu, merasa, "Kok nggak bisa secepat, segercep para ekstrovert sih?" Gitu kan. Dan akhirnya merasa malu juga gitu tuh, karena, apalagi karena introvert ini kan lebih sedikit daripada ekstrovert ya. Jadi mungkin lebih susah untuk fit in ya sama teman-teman di sekitar, begitu. Oke, next slide. Nah, ini adalah pemetaan otak dari INIS dan juga autis. Jadi teman-teman, ekstrovert dan introvert itu tidak hanya kita bisa lihat dari luar aja nih, gitu. Ternyata di dalam otaknya pun prosesnya beda loh, gitu. Jalur komunikasinya ya, jadi itu berbeda-beda. Dan ini mungkin waktu teorinya Carl Jung keluar, nggak bisa ditemuin nih sama Carl Jung, karena kan dulu nggak ada mesin untuk pemindaian otak, tapi sekarang udah ada gitu. Jadi kita bisa telaah lebih lanjut. Oke, next slide. Nah, ini adalah jalur asetilkolin kaum introvert yang lebih panjang. Jadi asetilkolin itu adalah sebuah hormon ya teman-teman, yang lebih condongnya adalah keperhatian, pembelajaran, merasa tenang dan awas, dan juga, berguna dalam berpikir dan juga merasa gitu. Jadi kaum introvert ini ketika menangkap sekitarnya, dia punya jalur hormon ini nyampe ke otak itu lebih panjang gitu loh teman-teman. Sementara itu mereka sensitif terhadap hormon dopamin. Hormon dopamin itu adalah hormon kebahagiaan gitu. Jadi teman-teman, ketika makan coklat misalkan atau minum kopi, itu bisa meningkatkan hormon dopamin, atau saat jatuh cinta gitu kan rasanya meluap-luap gitu kan, meledak-ledak. Itu hormon dopamin bekerja di tubuh teman-teman. Nah, si introvert ini sensitif nih sama dopamin. Dia paling, kalau dopaminnya kepompa banyak ke otak itu capek gitu. Makanya mereka lebih ke asetilkolin gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa jalurnya itu panjang banget, ada 7 ya, ada 7. Jadi masuk si stimulus sekitar dia nih, keadaan sekitar, lingkungan gitu, informasi apapun itu masuk dari, saraf tulang belakang. Terus dia pergi ke
sistem retikular ya, habis itu langsung ke hipotalamus, terus ke anterior talamus, area Broca. Jadi kelihatan ya, teman-teman bisa lihat di situ muter-muter banget gitu loh. Sampai 7 gitu kan, 7 tempat yang dikelilingin sama si hormon asetilkolin ini. Makanya ketika introvert misalkan dapat informasi terlalu banyak dari luar deh, itu capek banget. Kenapa? Karena otaknya tuh kerjanya sebanyak ini nih teman-teman nih, sebanyak ini gitu untuk memprosesnya. Dan sementara itu untuk extrovert justru lebih pendek. Kita lihat di next slide ya. Nah, jadi kalau extrovert itu dia malah kurang sensitif sama dopamin gitu. Makanya dia bener-bener nyari cara supaya hormon dopamin ini bisa naik nih ke tubuh dia. Jadi dengan cara hura-hura, ketemu temen, ngobrol gitu, asik-asik, lompat-lompatan, pokoknya hal-hal yang bikin dia energik lah buat dia keluar energi dan munculin hormon dopamin ini gitu. Dan bahkan hormon dopamin yang naik pun lebih pendek gitu dibandingkan introvert tadi ada 7 kan asetilkolinnya. Sementara untuk si extrovert ini ada 5 masuk dari saraf tulang belakang, terus hipotalamus, posterior talamus, amigdala, temporal dan area motorik. Jadi langsung naik ke atas gitu ya, nggak kayak introvert ke depan dulu gitu, ke tengah kan ke atas lagi gitu kan. Makanya extrovert kalau dapat informasi misalkan dari luar nih, oh si ada informasi A, maka dia lebih cepat gitu untuk apa ya, untuk sampein si dopaminnya ini ke otak dia dan justru nggak capek gitu kan, sekalipun banyak stimulus dari sekitar dia, dia jadi nggak gampang capek karena otaknya pun kerjanya nggak sepanjang si introvert. Jadi gitu ya teman-teman. Kenapa sih kok bisa ada yang introvert, ada yang extrovert? Ternyata ini salah satu jawabannya nih teman-teman. Kalau introvert itu jalurnya panjang banget ya buat memproses kita. Sementara kalau si extrovert itu pendek gitu. Jadi kenapa teman-teman yang extrovert butuh banyak stimulus dari luar supaya dopaminnya naik gitu. Beda dengan introvert. Oke, next slide. Selanjutnya ada membina hubungan antara introvert dan extrovert. Jadi kalau menurut Marty Olsen ini sebuah hubungan tuh bisa diandaikan kayak belajar dansa ya. Kayak misalkan kita sama pasangan lagi dansa nih, terus akhirnya salah satunya salah langkah, nginjek kaki pasangannya deh gitu kan. Aduh sakit nih kamu nginjek aku. Oh ya maaf, ayo kita ulangin lagi gitu. Tadi harusnya gimana ya gerakannya supaya kita nggak saling injek, supaya lancar narinya dari awal sampai akhir gitu. Sama halnya dengan hubungan kan gitu. Ketika kita melakukan kesalahan dengan pasangan, ya ada baiknya kita lihat dulu nih salahnya di mana, jadi supaya kita bisa perbaikin bareng-bareng dan hubungannya makin langgeng. Ya. Oke, next slide. Nah, di sini ada hubungan pria ini dan wanita OT. Jadi ternyata beda ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman seorang pria dan pasangannya wanita ekstrovert gitu, prianya introvert, wanitanya ekstrovert, maka tips-tipsnya seperti ini nih. Dalam sebuah hubungan itu, masing-masing itu harus jujur ya teman-teman, mengenai kekecewaan dan juga harapan satu sama lainnya. Jadi karena pria introvert itu kan mungkin nggak seterbuka si wanita ekstrovert ini ya gitu. Dan wanita ekstrovertnya pasti butuh energi yang banyak gitu buat bikin dia energinya full. Sementara si pria introvert ini kan capek gitu kalau diajak keluar-keluar yang sama gitu sama si wanita ekstrovert gitu untuk apa namanya isi bensin itu kan isi baterainya ya teman-teman. Nah jadi teman-teman pokoknya harus jujur dulu satu sama lain. Misalkan si pria wanita wanita ekstrovertnya, maaf ya aku kecewa deh sama kamu. Padahal aku tuh harap kamu tuh lebih terbuka orangnya gitu. Terus lebih apa ya? Lebih mau inisiatif mungkin gitu. Dan dengan kejujuran itu kan jadi ketahuan nih kurangnya di mana. Jadi bisa kayak dansa tadi ya, bisa ulangin dansa lagi tapi dengan langkah yang lebih benar. Dan pastinya bicarakan aspek positif ya dalam hubungan. Jadi pasti karena prianya introvert dan wanitanya ekstrovert itu ada keuntungannya tersendiri loh. Gitu. Misalkan saling melengkapi mungkin ketika si prianya nggak bisa ekspresif, ternyata perempuannya bisa gitu. Jadi bisa lebih nyatu ya satu sama lainnya. Dan selalu temuin kelebihan-kelebihan itu dan kamu bahas tentunya ya sama pasangan kamu supaya lebih dalam pemahamannya antara satu sama lain. Nah, untuk si wanita ekstrovertnya, nah itu harus pelan-pelan nih. Kalau misalkan ngobrol, kalau misalkan
ngajak ke tempat tertentu ke si cowok cowok introvertnya. Jadi harus lebih perlahan sama kasih pasangannya waktu nih. Jangan misalkan hari ini, eh eh, pacarku besok ayo kita ke Rusia gitu, kata si cewek ininya kan, extrovertnya. Wah, itu pasti si cowok introvertnya udah mikir susah banget, capek banget gitu. Padahal belum mulai tapi udah capek gitu kan. Jadi kamu harus kasih waktu untuk si pria introvert ini berpikir. Jadi jangan apa-apa langsung gas aja gitu. Justru harus benar-benar didiskusiin gitu ya. Sementara untuk yang pria introvertnya itu harus speak up, harus ya udah gitu, ini kan pasanganku gitu. Jadi ya bicarain aja, bicarain apapun yang dirasain pas berhubungan sama si cewek ekstrovert. Misalkan tadi kan diajak ke Rusia gitu ya, ya udah ngomong aja kalau nggak mau gitu. Tapi aku nggak bisa, tapi aku capek gitu. Tapi nanti gimana nginep di mana dan lain sebagainya itu omongin aja. Jangan justru gas-gas aja juga. Iya 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 gitu. Tapi justru ketika sampai di Rusia malah ya gitu, malah makin berantem gitu kan, karena saling nggak setuju dan nggak sepadan energinya. Jadi introvertnya harus speak up gitu ya. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini untuk wanita introvert dan pria ekstrovert. Wah, ini katanya sih, kalau kata si Marty Olsen ya, ini sering lebih banyak cekcok gitu dibandingkan hubungan yang tadi yang prianya introvert dan wanitanya ekstrovert gitu. Jadi harus paling hati-hati di sini katanya. Jadi harus banget punya waktu untuk membicarakan perbedaan dari temperamen pasangan yang berbeda gitu, karena itu bisa pengaruhin satu sama lain. Terus, kalau misalkan contohnya itu bisa gini, eee, misalkan prianya kan ekstrovert nih ya, ketika dia sibuk kerja, pokoknya, capek banget deh gitu, ketika sampai rumah pastinya, energi udah habis gitu kan, justru malah dia lebih mirip ke introvertnya gitu. Jadi pengen, "Udahlah mau istirahat aja," gitu. Sementara wanita introvertnya ketika namanya ketemu pasangan dekat gitu kan ya, dan sudah dianggap, "Oh mendalam banget nih hubungannya," gitu. Pastinya orang introvert ini pengen ngobrol, pengen deep talk gitu kan, atau pillow talk atau apapun itu. Pokoknya ingin, lebih intim deh gitu sama si pria ekstrovertnya. Tapi karena pria ekstrovertnya capek, ya bisa ribut tuh gitu, karena kan nggak match gitu ya, energinya lagi nggak sesuai. Dan itu bakal makin sulit lagi kalau misalkan ya masing-masing si perempuan dan laki-lakinya ini sama-sama sibuk gitu, maka akan semakin kayak tadi tuh, semakin nggak dipahami satu sama lainnya, kalau nggak paham perbedaannya apa. Kemudian juga bikin perubahan nih, bicarain apa yang dibutuhkan ketika dalam situasi mendesak. Misalkan si pria, eee, kadang gini deh, kalau pria ekstrovert itu ini relate sama yang berlatih terus ya. Nih, pria bicarakan kelemahan dan ketakutanmu, untuk wanita introvertnya utarakan frustasi dan kekecewaan. Nah, biasanya dalam keadaan mendesak itu kan ya mungkin sama-sama sibuk gitu dan, pria ekstrovert itu susah ngungkapin hal-hal yang mendalam gitu, yang, kayak kelemahan, ketakutan gitu, itu sulit diekspresikan oleh si pria ekstrovert ini gitu. Sementara si wanita ekstrovert ini ngerasa frustasi dan ngomong dong gitu, "Ayo ngomong," gitu, "kamu tuh maunya apa?" Gitu kan. Tapi nggak juga diomongin nih sama si ekstrovertnya gitu kan. Nah, ini kalau nggak dibuat perubahan gitu ya, untuk bahas kira-kira kita butuh apa sih pas kita lagi sama-sama sibuk, pas lagi ribut gini butuh apa gitu, itu nggak dibahas, ya maka akan semakin berantakan hubungannya gitu. Semakin lama semakin susah dan justru ya mungkin bisa menimbulkan perceraian kalau itu pernikahan. Kemudian jangan saling menyalahkan. Nah, daripada nyalahin pasangan, itu lebih baik minta secara langsung aja, "Kamu maunya apa sih?" Gitu. Sama dengan yang tadi berlatih terus ya. Misalkan si ceweknya bilang, "Aku maunya kamu pulang kerja, ya ayo kita ngobrol dulu masalah kita, me time dulu," gitu. "Kita jangan sibuk masing-masing lagi, jangan langsung tidur," gitu kan. Atau laki-lakinya malah bilang, "Tapi akunya capek," gitu, "tapi aku nggak bisa malam ini, harus, nanti aja liburan," gitu. Jadinya kan lebih ketemu ya jalan tengahnya di mana gitu, supaya nggak saling terbebani satu sama lainnya gitu. Jadi harus, kasih tahu aja butuhnya, mau mintanya apa gitu, justru jangan saling menyalahkan. Jangan malah, "Kamu tuh," si cowoknya nih bilang, "Kamu tuh banyak maunya deh jadi cewek," gitu, Aku kan capek," gitu. Terus si perempuannya, "Ya aku pengennya ini, kamu salah sendiri nggak punya waktu," gitu kan. Nah itu malah nggak ketemu-temu deh jalan tengahnya di mana.
Jadi jangan sampai begitu ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang pasangan yang wanitanya introvert dan prianya ekstrovert gitu. Oke, next slide. Selanjutnya ada nih yang spesial, tapi sayangnya nggak ada hubungan duo ekstrovert ya. Ini kita bahasnya hubungan dua introvert. Sebenarnya kalau hubungan dua introvert, kamu dan pasangan kamu introvert, itu bakal lebih damai dan juga lebih adem sih hubungannya. Akan tetapi kamu perlu waspada dengan perasaan bosan dan juga stagnan. Jadi kamu harus tahu nih, kira-kira pasangan kamu ngerasa kejebak nggak sih sama rutinitas yang itu-itu aja? Mungkin ketika kamu sama pasangan kamu udah nikah gitu ya, dan kalian sama-sama introvert nih, jadi malas keluar gitu. Akhirnya kan sehari-hari nonton film, kerja WFH juga gitu kan, atau paling ya di rumah nanam tanaman gitu kan. Akhirnya lama-lama merasa bosan gitu karena nggak ada satupun dari pasangan ini yang mau inisiatif ngelakuin hal baru. Jadinya hati-hati dengan stagnansi ya untuk yang pasangan introvert. Kemudian perlu banget nih untuk pasangan introvert tuh untuk memperluas lingkup sosial ya. Jadi pastinya harus tetap sosialisasi juga dengan orang, paling ingat untuk tetap sosialisasi. Ya meskipun satu sama lain udah saling oke, sama sepemikiran, satu ngisi energinya juga sama gitu. Tetap aja harus sosialisasi dengan orang lain ya gitu. Karena ya manusia adalah makhluk sosial dan pastinya butuh orang lain gitu kan teman-teman. Kemudian sama dengan yang tadi sebelum-sebelumnya, bicarakan perbedaan satu sama lainnya yang membantu dan menghambat hubungan. Misalkan yang menghambat tadi, karena kita sama-sama mager ya orangnya gitu. Jadi, baiknya kita mungkin nanti next liburan coba deh ke pantai gitu. Atau mungkin, bahasnya, oh karena kita sama-sama introvert jadi kita suka deep talk nih, tapi kita coba deh nanti deep talk-nya di kafe gitu, misalkan jangan di rumah terus, kayak gitu. Nah ini berkaitan dengan hal baru ya, jadi rencanain hal-hal yang baru nih, yang nggak disangka, yang belum pernah dicoba berdua gitu, supaya hubungannya tidak membosankan dan stagnan gitu teman-teman. Next slide. Selanjutnya ada tips kurangi rasa kewalahan bagi introvert, supaya nggak kecapean nih pas ada acara banyak, pas, ketemu orang banyak kan itu pasti capek ya. Nah jadi teman-teman tuh harus, jadwalin acara sosialisasi yang sesuai gitu dengan energi teman-teman dalam 1 minggu. Jadi jangan terlalu banyak gitu dalam seminggu ini acara sosial atau ketemu orang banyaknya. Terus coba juga untuk jalan kaki, baca, tidur siang, atau duduk di alam bebas sebelum misalkan teman-teman ada acara besar gitu, kondangan gitu kan. Nah, misalkan kondangan gitu kan. Nah, itu sebelum acara tersebut teman-teman benar-benar save energi nih, lakuin sesuatu yang bisa energinya kesimpan gitu untuk nanti. Terus juga pastinya siapin fisik ya, minum banyak air, tarik nafas, terus apalagi saat lagi gelisah atau benar-benar energinya habis, tarik nafas terus minum air supaya kamu bisa lebih aware gitu dengan diri kamu sendiri pada saat itu. Dan juga konsumsi protein ya untuk meningkatin energi kamu gitu. Dan kamu bisa akalin juga dengan misalkan mau pergi ke kantor nih gitu, dan itu bakal capek banget nih kan introvert, dan kamu akalin aja dengan muter musik di dalam mobil, atau misalkan pas lagi di tempat umum, pas di kendaraan umum gitu sambil dengerin musik, jadi kamu ngerasa lebih rileks dan juga banyak energinya. Dan terakhir, sediain waktu khusus besok paginya buat mulihin tenaga misalnya. Kalau sahabat saya dulu suka gini, misalkan dia hari ini capek nih banyak acara gitu, tapi besok harus sekolah juga gitu kan, atau kuliah atau lain sebagainya. Nah, dia biasa bangun pagi-pagi, ya udah ngopi atau baca buku gitu atau olahraga gitu. Nah, itu bikin seorang introvert lebih berisi energinya. Jadi lebih siap untuk menghadapi keseharian di hari itu. Jadi bisa diakalin begitu ya, teman-teman yang introvert supaya nggak kewalahan nih karena menghadapi dunia ekstrovert. Oke, next slide. Menurut Aristoteles, semua hal yang berasal dari alam itu pasti memiliki keindahannya tersendiri. Jadi baik teman-teman adalah introvert maupun ekstrovert, pasti ada keindahannya tersendiri ya teman-teman. Dan jangan merasa malu karena saya introvert gitu. Karena saya introvert saya nggak bisa kerja yang
jadi MC, saya nggak bisa jadi pemimpin, saya nggak bisa kerja yang ketemu banyak orang gitu, atau jadi relawan misalkan, nggak juga. Pasti teman-teman tetap bisa kok melakukan hal tersebut, asalkan teman-teman paham nih sama diri sendiri. Oh, batasanku energinya segini, jadi habis ini harus jalan-jalan dulu nih gitu, harus me time dulu sebentar gitu. Nah, teman-teman kan bisa akalin sendiri ya, karena hanya teman-teman yang memahami diri teman-teman sendiri. Oke, next slide. Nah, ini untuk teman-teman jika ingin bertanya lebih lanjut, boleh hubungi lewat LinkedIn atau Gmail atau Instagram, karena mungkin dari buku yang hampir 400 halaman ini nggak dibahas semuanya ya, karena banyak banget, nanti bisa berapa puluh jam gitu kan, dan teman-teman keburu tidur. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ya menghubungiku lewat kontak ini. Nah, untuk yang ingin bertanya, oh ya aku serahin ke Kak Anissa aja, karena MC-nya Kak Anissa. Terima kasih banyak teman-teman, karena semoga ilmunya berguna dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak Cindy. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Penjelasannya sangat mudah diterima ya, dan ini daging banget kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang gitu ya. Dan oke, tadi tentunya dari penjelasan yang sudah Kak Cindy sampaikan, ini menjawab 5 poin yang tadi aku sebutin ya, tentang hubungan, tentang keistimewaan, terus juga cara berpikir, dan juga cara orang-orang introvert ini survive di lingkungan orang-orang ekstrovert. Dan di sini aku mau ngingetin ke teman-teman semuanya yang punya pertanyaan atau punya pandangan, pendapat gitu ya, boleh banget untuk disampaikan, boleh secara langsung teman-teman bisa langsung on mic-nya, dan juga kalau misalnya malu gitu ya, bisa teman-teman lewat kolom komentar. Apakah ada yang ingin menyampaikan teman-teman? Sebelum ini aku bacain pertanyaan dari Kak Bulan. Adakah? Adakah Kak Syarah tadi yang resen? Oke, silakan Kak Sarah ya? Iya, betul. Iya. Silakan Kak Sarah. Oke Kak, baik terima kasih. Sebelumnya ini diizinkan bertanya atau apa ya Kak? Boleh bertanya, boleh juga menyampaikan pendapat atau pandangannya Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah. Saya izin mengemukakan pendapat nih Kak, sekaligus bertanya. Nah, saya itu kan pernah tes kepribadian. Nah, ternyata dapat tes 2 kali itu dapat 2 hasil yang berbeda, satu ekstrovert dan introvert. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, saya mungkin lebih dominan ke introvert karena nggak mudah percaya. Tapi orang lain tuh sering banget nganggap saya tuh kayak kehidupan atau orangnya jarang upload di media sosial gitu, jarang bikin status. Nah, terus gimana sih Kak caranya biar kita tuh tetap bisa pertahankan jati diri kita seperti biasa tapi nggak risih sama orang-orang yang suka ngomong kayak nolep lah segala macem lah, padahal pengen banget jelasin ke mereka kalau kita tuh bukan nolep, kita tuh punya kehidupan dan kita tuh banyak kegiatan, cuman kadang males aja buat mengekspos diri sendiri gitu terkait dengan entah itu karena personal branding atau gimana gitu, tapi kadang agak mager buat mengekspos ke sosial media gitu karena berpikir lebih baik menikmati hidup di real life gitu, di benar-benar di dunia nyata dibanding di sosial media. Tapi orang lain anggapnya kayak gitu. Ini orang nolep apa gimana sih gitu. Nah, itu gimana sih Kak menurut pandangan Kakak sebagai pemateri? Oke. Kak Cindy dapat poinnya, karena kalau di aku tadi di tengah-tengahnya rada terputus nih. Iya, tadi itu pas di tengah-tengah ini Kak Anissa cerita hasil tesnya katanya gitu. Oke. Ya, oke deh. Nah, berarti langsung aku jawab ya untuk Sarah. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya, Sarah. Dan awal tadi itu kan aku tes kata Sarah, kok hasilnya introvert dan extrovert gitu ya, yang aku tangkap tadi. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa aja berubah gitu kan, dan itu tergantung banyak hal juga, faktor apalagi ya. Bisa jadi karena kamu saat itu tesnya sedang nggak fokus, atau bisa jadi alat tesnya nggak sesuai, jadi ujungnya salah satunya ada yang salah gitu hasilnya, bukan dua-duanya yang benar gitu. Atau bisa jadi dari kamunya justru ada pandangan diri yang berubah gitu ya. Jadi bisa macam-macam banget tuh Sarah untuk yang itu. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah ketika kamu coba tes yang paling terakhir sih.
kalau menurutku ya, yang paling terakhir. Karena itu yang paling relevan dengan diri kamu yang sudah berkembang gitu kan ya, Sarah. Dan nanti misalkan Sarah tes lagi nih, oh ternyata aku introvert, berarti itu yang relevan gitu. Dan jangan lupa pastikan yang kamu tes itu jangan sampai yang tes-tesan game di website-website ya, tapi lebih ke tes psikologis yang beneran gitu, karena itu lebih valid dibandingkan tes-tes yang tersebar di internet gitu loh ya, untuk Sarah. Kemudian tadi, gimana sih Kak, tadi tuh aku dianggap no life ya katanya, padahal aku capek deh mau jelasin katanya ke teman-teman. Gini aja, aku pernah inget deh ada quotes siapa ya, pokoknya tidak semua hal harus ditunjukkan pada dunia sayang, katanya gitu. Jadi nggak semua hal dari diri kita loh harus ditunjukin ke dunia ini, Sarah ya. Kita punya kontrol untuk milih mana yang mau di-share, mana yang enggak, mana yang kira-kira kalau di-share bermanfaat nih, kalau nggak di-share ya nggak apa-apa juga gitu kan, daripada nyampah mungkin mikirnya gitu. Atau mungkin Sarah lebih sibuk dengan real life gitu. Dan aku relate sama Sarah gitu, karena aku juga orang yang seperti itu. Kadang banyak temen yang kayak, kamu kok nggak bikin konten aja sih psikologi gitu, tentang apa gitu, bikin apa namanya, reels atau apa gitu katanya. Ya aku ngerasa kayak Sarah, aku lebih suka sibuk di dunia nyata gitu, mending aku diskusi sama teman-teman lain tentang psikologi dibanding aku kayak bikin atau nge-share ke internet gitu, rasanya tuh gitu loh Sarah. Dan Sarah juga nggak berhutang validasi apapun ya ke teman-teman atau siapapun itu di sekitar Sarah. Jadi Sarah nggak selalu harus jelasin tentang diri Sarah kok gitu. Nggak selalu harus jelasin sama orang yang bilang, oh kamu kok kayak no life sih. Kalau Sarah ada waktu ya udah jelasin. Aku nggak no life kok, aku ngelakuin ini di dunia nyata gitu. Atau kalau misalkan ngerasa itu wasting time deh ngejelasin ke dia pun gitu. Ya udah nggak usah dijelasin. Nggak apa-apa, biarkan dia bebas berpikir apapun itu ya. Yang penting Sarah tetap konsisten dengan apa yang menurut Sarah kayaknya nih oke gitu untuk di-share dan ini enggak gitu. Karena itu adalah sosial media milik Sarah kan, bukan milik orang yang komen-komen tersebut. Karena orang selalu ada aja pemikirannya, pasti beda-beda dan bisa jadi nyakitin kita gitu kan ketika mereka utarain gitu. Ya udah, kita harus belajar seni untuk bersikap bodo amat. Gitu ya Sarah. Dan mungkin teman-teman yang ada. Oke, mungkin yang lain ingin menambahkan dari pertanyaan Kak Sarah, boleh? Dan mungkin dari Kak Sarahnya sendiri, apakah sudah menjawab Kak dari apa yang sudah Kak Sarah ajukan tadi? Oke, siap. Sudah menjawab Bang sih, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Nah, oke. Kak Cindy, ini mungkin aku sambil bacain pertanyaan dari Kak Wulan ya. Ini sebenarnya udah masuk dari tadi nih pertanyaannya. Tanya kayak gini, Kak kalau dapat energinya dari ngobrol sama teman, tapi cuma 1 atau 2 orang gitu, bukan dalam kelompok besar, apakah termasuk orang-orang yang ekstrovert? Nah, gimana tuh Kak Cindy? Oke, Kak Anissa. Tadi udah aku singgung sebenarnya, tapi lebih lengkapnya gini. Karena kan tadi Wulan aku sebutkan ya bahwa introvert dan extrovert itu lebih ke temperamen dan ketika kita mengisi energi kita gitu ya. Jadi kalau misalkan Wulan misalkan ngobrolnya sama orang nih sedikit gitu, Kak sedikit tapi lama sampai 24 jam gitu. Wah, gitu bisa jadi kamu extrovert juga ujungnya gitu kan. Karena bener-bener energinya itu buat dengan bersosial sama orang gitu. Dan ekstrovert nggak selalu kok kalau ketemu orang harus rame-rame gitu. Karena aku yang ekstrovert pun lebih suka diskusi kayak ya di jam 1 sampai 2 misalkan aku ketemu sahabatku si A gitu. Ntar di jam 2 sampai 3 aku ketemu sahabatku si B gitu. Jadi lebih kemecah-mecah dan orangnya sedikit juga bisa jadi kamu introvert juga gitu. Bisa jadi kamu ekstrovert atau introvert juga gitu. Tetap aja ya. Sama kayak aku nih kata Herlin. Iya, nah bisa jadi kamu antara ya introvert atau ekstrovert gitu. Untuk dapat hasil pastinya ya coba kamu tes lagi gitu kan. Kamu seorang introvert atau ekstrovert justru gitu. Dan ketika kamu sudah nemu, oh ternyata aku introvert nih Kak. Oh ternyata berarti kamu introvertnya yang suka bersosial. Kan ada juga tuh jenis introvert beda-beda ya Wulannya. Jadi ada yang sebagai apa namanya? Social introvert juga ada gitu. Jadi ada benar-benar introvert yang suka ikut kegiatan relawan dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap si introvert ini menjaga energi dia gitu supaya nggak habis. Jadi gitu ya untuk Wulan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Oke, semoga menjawab ya Kak Wulan. Dan Kak Cindy, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, yang sepertinya agak mirip nih ya, dari Kak Alia dan dari Kak Ulwiyah. Yang pertama kalau dari Kak Alia, itu tanya, apakah seorang introvert itu lebih mudah mengalami kecemasan sosial? Lalu gimana sih pencegahannya biar nggak mudah terkena kecemasan sosial? Nah, kalau dari Kak Ulwiyah, ini dia tanya tentang kecanggungan sosial atau socially awkward, khususnya ketika ketemu orang baru atau orang yang lebih tua dengan kita. Gimana cara ngatasinnya? Oke, mungkin Kak Cindy boleh langsung dijawab. Oke, boleh banget. Tadi Kak Alia sosial apa tadi? Kalau Kak Alia itu adalah, mana dia ya, kecemasan sosial. Oh, kecemasan sosial. Kalau Kak Ulwiyah itu lebih ke kecanggungan sosial. Mirip ya, tapi beda. Tapi Oke. beda. Nanti aku jawab ke Alia dulu ya. Oke. Kak Alia, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi, apakah introvert itu cenderung cemas secara sosial gitu ya? Ya, di dalam dunia yang menghargai orang-orang ekstrovert, bisa jadi mungkin iya, kecemasan sosialnya lebih tinggi gitu kan ya. Tapi mungkin nanti bisa dicari lagi deh untuk penelitiannya gitu, penelitian yang konkretnya ya, kuantitatifnya gitu. Apakah benar nih kecemasan sosial tuh lebih ke orang introvert atau ekstrovert sih gitu? Kan bisa beda juga. Tapi kalau aku pandang opini aja ya, dan secara umumnya ya bisa jadi kecemasan sosial orang introvert. Apalagi orang introvert kan dipikirin banget tuh apa-apa hal apapun tuh dipikirin banget gitu kan ya. Udah gitu dipikirnya berkali-kali gitu kan, berulang kali. Mungkin cenderung mudah overthinking juga gitu ya untuk Kak Alia. Dan oh ya, untuk Kak Alia tadi ini enggak Kak Anissa? Untuk bahasan kecemasan sosial aja apa ada lagi pertanyaannya? Udah cara nyegahnya Oh, biar nggak mudah terkena iya. kecemasan Cara sosial. mencegahnya ya. Oke. Untuk cara mencegahnya sendiri ya tentunya seperti hal yang tadi kasarah ya. Memang kita nggak selalu menjelaskan apapun terkait diri kita ke orang lain gitu. Jadi kamu bisa belajar untuk apa aja sih hal yang bisa aku bagiin ke orang dan apa aja yang nggak perlu aku bagiin gitu, dan kritik atau saran mana yang bisa aku dengar dan kritik saran mana yang nggak bisa aku dengar nih gitu, yang nggak membangun kayak gitu ya untuk Kak Alia. Dan kecemasan sosial kan lebih cenderung kayak pertemanan ya biasanya ya. Untuk bertemanan, dan ya udah karena kamu seorang introvert dan nggak hanya introvert sih sebenarnya, siapapun itu ya, kita bisa menilai teman kita itu kayak gimana loh gitu. Nah, bertemanlah dengan teman-teman yang benar-benar menghargai keberadaan kamu gitu. Untuk apa kamu ngemis-ngemis perhatian teman-teman yang ngehina kamu, yang ngejatuhin kamu, sampai akhirnya kamu mikir nggak baik dan ujung-ujungnya cemas secara sosial gitu kan ya. Jadi kamu juga harus cerdas-cerdas dalam memilih teman kamu sendiri gitu ya, supaya kecemasan sosial dari si introvert ini bisa teratasi, dan teman-teman yang baik ini pastinya akan selalu ngedukung kamu dan memberi validasi yang baik gitu dengan diri kamu. Sekalipun ada masalah ya, Kak Alia, pasti kalau teman kamu baik ya dia mau mau masalah itu selesai gitu, bukannya justru membebani pikiran Kak Alia sebagai introvert. Gitu ya untuk Kak Alia, semoga terjawab. Mungkin aku kembalikan ke Kak Anissa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Aure Pasha. Oh ya, tadi dari Kak Uliyah belum Oh ya? iya, betul. Dari Iya, Kak Uyah yang nggak dia apa-apa. tanya socially awkward, kecanggungan sosial khususnya untuk orang-orang yang ketemu dengan orang baru atau orang yang lebih tua. Cara ngatasinya gimana? Berarti ini Kak Uliyah ini dalam hal misalkan apa namanya kecanggungan sosialnya, misalkan Kak Uliyah ini introvert gitu ya, misalkan introvert. Nah, sebenarnya siapapun itu ya Kak Uliyah, mau ekstrovert ataupun introvert, pasti ada kecenderungan ya kita mengalami masa-masa canggung gitu kan ya, apalagi dengan orang baru. Ya mungkin bedanya adalah orang ekstrovert bakal lebih, wah canggung nih ngobrol sama orang baru, nggak nyaman gitu, rasanya banyak jedanya, nggak nyambung gitu. Tapi orang ekstrovert lebih ngehajar aja kayak, ya udah berarti bahas yang lain nih, bahas lagi, bahas terus gitu. Akhirnya sampai nyambung gitu kan ya kalau ekstrovert. Sama halnya dengan orang yang lebih tua gitu kan, tetap gasin aja nih orang ekstrovert ngobrol sama orang itu gitu. Sementara kalau orang introvert mungkin ketika udah canggung sama orang, jadi makin ragu-ragu gitu kan ya, mau ngobrol lagi, loh tapi tadi nggak enak banget gitu nanyanya, kok aku ngomong gitu sih gitu kan. Nah jadi
lebih nggak nyaman gitu ya dari Kak Ulwiyahnya. Makin kepikiran dia. Pastinya benar banget Kak Anissa. Ya pastinya Kak Ulwiyah nggak perlu memaksakan hal tersebut ya. Karena kita selalu punya orang yang nyambung diajak ngobrol dan nggak nyambung diajak ngobrol. Kalau misalkan sama orang yang tua, ya udah gitu. Kita nggak bisa selalu mengajukan hal-hal yang apa ya bersifat penuh perubahan gitu. Misalkan kamu bahas LGBTQ gitu sama orang yang lebih tua, misalkan sama orang yang generasinya boomer gitu. Wah, itu kan agak sensitif ya bahasanya dan susah juga gitu. Jadi kamu harus lebih hati-hati nih kalau sama orang yang lebih tua gitu. Kira-kira bahasanya dipahamin nggak ya sama mereka atau sopan nggak ya gitu atau mungkin kamu udah capek banget misalkan nih Kak Ulwiyah udah capek banget nih sama orang yang lebih tua ngobrolnya, ya udah basa-basi aja, seadanya, jawab sekenanya aja, kalau ditanya jawab. Kalau canggung apalagi ya, ya udah mungkin kamu cari tempat lain aja, mungkin kamu pusatkan perhatian kamu ke sekitar kamu tapi ke yang lain gitu. Jadi jangan dipaksakan kalau misalkan itu canggung ya. Supaya enggak makin parah. Namanya canggung kan sama-sama nggak enak rasanya gitu. Kalau kamu makin bikin canggung, orang juga nggak nyaman. Jadi buat suasana nyaman entah dengan kamu pergi atau ya udah stop aja gitu pembahasannya. Mungkin untuk kau ya gitu ya tadi live kayaknya nggak ada sinyal mungkin. Mungkin nanti Kak Uliowi bisa nonton di YouTube-nya Intip Diri gitu ya Kak ya. Dan berbicara tentang memaksakan diri nih Kak, ini rada nyambung dikit nih sama pertanyaan dari Kak Aure Pasya tadi. Jadi apakah orang-orang introvert itu harus memaksakan diri atau melatih diri pada pekerjaan-pekerjaan yang sosial banget? Misalnya jadi ambasador atau konten kreator, humas, wartawan gitu dan lain-lain. Atau introvert itu lebih baik menerima diri untuk fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan dunia introvert saja, yang porsi interaksi dengan society-nya tuh lebih sedikit. Nah ini gimana nih Kak Cindy? Harus melatih diri agar jadi kaum introvert yang bisa apa ya sosial banget gitu atau ya udah deh aku cari kerjaan yang apa ya yang bikin nyaman aja bagi apa ya orang-orang yang introvert ini gitu. Oke, terima kasih Kak Anissa dan juga tadi Kak Auri ya? Iya, Kak Auri. Nah, ya Kak Auri pertanyaannya sangat sangat mantap banget ya. Jadi Kak Auri, coba pertama-tama aku tanya begini, mungkin dijawab dalam hati aja ya. Kira-kira pernah nggak sih nemu kerjaan yang syaratnya harus introvert, harus ekstrovert? Pernah nggak? Aku rasa nggak ada gitu. Pekerjaan yang mensyaratkan calon yang mau ngelamar ini harus ekstrovert atau introvert nih. Nggak ada kok. Jadi, aku juga nggak tahu ya munculnya dari mana nih pengkotak-kotakan dari pekerjaan untuk introvert, untuk ekstrovert gitu. Padahal seperti yang tadi aku sebutkan aja, Abraham Lincoln ya, dia seorang introvert tapi dia mampu jadi presiden gitu. Dan dia nggak memaksakan juga kok gitu untuk terus-terusan ngabisin energi dia gitu. Tapi yang harus dilakukan seorang introvert adalah kamu pintar-pintar gimana save energinya gitu. Misalkan kamu jadi pemateri atau misalkan kamu jadi kerja yang relawan, misalkan kamu bantu korban jiwa gitu atau kamu ambasador kan tadi sebutin ya, ambasador. Ya udah kamu bisa tetap melakukan itu kok, bisa tetap melakukan itu meskipun kamu introvert gitu. Asalkan kamu pinter-pinter save energi kamu gitu. Jangan sampai kamu jadi ambas atau bikin konten tadi ya bikin konten kreator ketika kamu lagi nggak ada energi gitu. Ya itu kerjanya mungkin di pandangan orang nggak akan sempurna gitu ya, hasilnya nggak akan oke. Bahkan seorang ekstrovert sekalipun bisa jadi dia nggak cocok jadi ambasador kalau misalkan dianya apa istilahnya nggak pinter gitu untuk mengelola kerjaan tersebut si ambasador itu. Jadi nggak ada loh pengkotak-kotakan kamu kan introvert harus ini kerjanya gitu atau ekstrovert harus ini kerjanya, enggak juga, nggak ada. Jadi sepintar-pintarnya kamu aja manage diri kamu dan juga sekitar kamu gitu. Nggak perlu kok kamu introvert ngerasa capek dan kamu harus liburan seminggu di Malibu misalkan, nggak perlu kayak gitu. Kamu cuma perlu berapa menit aja nih ya buat ngopi misalkan, atau kamu buat ngelamun aja bentar nih, ngelamun bentar gitu. Itu udah ngisi energi kamu. Emang sih energi introvert dan extrovert tuh nggak bisa dihitung ya, tapi lebih ke bisa dirasain sama kamu. Kalau misalkan kamu udah gugup, gampang cemas, terus
ceroboh gitu ya sebagai seorang introvert, ya itu tandanya kamu udah di ambang batas nih, energi kamu udah habis gitu. Ya udah kamu ngelamun dulu aja gitu, ngelamun dulu, atau ngelihat langit kan indah gitu, atau ngelihat alam sekitar gitu. Itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya ketika kamu kerjanya yang kata orang cenderung ekstrovert gitu. Enggak, jangan khawatir. Karena kamu tetap bisa baik dalam pekerjaan kamu apapun temperamen kamu, baik itu introvert ataupun ekstrovert. Jadi gitu ya untuk Kak Auri, semoga sukses di kerjaan dan kuliah atau apapun itu. Amin. Dan juga teman-teman di sini. Terima kasih banyak. Oke, ya teman-teman semuanya, semua pertanyaan sudah terjawab ya, dan mungkin bagi teman-teman semuanya yang tadi pengen nanya nih sebenarnya atau pengen ngungkapin pendapat tapi belum berkesempatan atau waktunya karena belum gak cukup gitu ya, tadi Kak Cindy sudah nawarin